syukurku. Kau berikan janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus, Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau berikan janji-Mu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku puji. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama di dalam fellowship online kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Maka dimanapun saudara berada yang sedang menyaksikan tayangan fellowship ini, dimanapun engkau mengikuti dan menonton acara ini, boleh bersama saya dengan sukacita, dengan berbahagia katakan, Tuhan Yesus sangat mengasihiku. Amin. Kita percaya bahwa Yesus telah naik ke sorga menjadi pembela dan menjadi imam besar agung bagi setiap pribadi kita. Itu sebabnya pembelaannya telah memberikan kita kekuatan dan kemampuan. Kita boleh ada sampai hari ini melewati masa-masa ini, bahkan masih dalam situasi pandemi ini. Tapi percayalah, kita berkumpul hari ini untuk terus mendengar kabar baik yang memberikan kita kekuatan demi kekuatan yang memampukan kita untuk menang dan lolos menghadapi setiap tantangan. Maka dengan sukacita, persiapkan hatimu. Kita mau sama-sama bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita mau sama-sama bersyukur karena kasih-Nya tidak pernah berubah bagi setiap pribadi kita. Kita mau sama-sama menyembah Dia. Bahkan di hari ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudara Pastor Joshua Tumakaka. Kita percaya kebenaran ini akan memerdekakan setiap pribadi kita. Oleh sebabnya, siapkan hatimu. Dan sebelum kita memulai memuji menyembah Tuhan, persiapkan terlebih dahulu roti dan anggur. Untuk nanti kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Juga persiapkan Alkitabmu untuk kita bersama-sama memahami kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Untuk menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Persiapkan juga minyak untuk kita menerimanya sebagai tanda kemuliaan bahwa kita adalah bait suci milik Tuhan yang sangat dikasihi. Dan sama-sama kita akan memuji menyembah Tuhan. Dan sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa. Kami percaya nama Tuhan Yesus Kristus nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima keselamatan yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima pengampunan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima kesembuhan dan mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah disucikan, dikuduskan, dibenarkan dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima kuasa menjadi anak-anak Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi
dan yang ada di bawah bumi. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang indah Tuhan. Walaupun melewati streaming ini kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak dapat dibatasi oleh apapun. Kasih-Mu tidak pernah berubah bagi setiap pribadi kami. Kami siap untuk menikmati lawatan-Mu di kesempatan yang indah pada hari ini. Roh Kudus Kau akan menjamah dan memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya fellowship pada hari ini. Kami percaya akan ada kelepasan, ada kemerdekaan, ada kekuatan yang Kau berikan bagi setiap pribadi kami. Dan biarlah melalui ini setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, dikuduskanlah nama-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, mari bersukacitalah dan berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya. Kita bersyukur hari ini, mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau naikkan pujian kita bagi Dia sebagai ungkapan syukur kita kepada Dia. Haleluya. Yesus Kau kekudusanku, Yesus Kau kebenaranku, ku terima keselamatanku oleh karya salib-Mu, darah-Mu tebus hidupku, bilur-Mu menyembuhkanku, anugerah dan kebenaran-Mu terima karena kasih-Mu. Oh 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 oh. Mari bersyukur padanya. Bapa, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu dalam hidupku. Bapa, ku menyembah-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan dalam hidup. Kembali katakan. Bapa, ku berterima kasih kepadamu. Bapa, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu dalam hidupku. Bapa, ku menyembah-Mu, nyatalah kasih-Mu dalam hapuskan segala dosaku, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus Kau kekudusanku, Yesus Kau kebenaranku, ku terima keselamatanku oleh karya salib-Mu, darah-Mu tebus hidupku, bilur-Mu menyembuhkanku, anugerah dan kebenaran-Mu ku terima karena kasih-Mu. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Bapa, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu dalam hidupku. Bapa, ku menyembah-Mu, nyatalah kasih-Mu dalam hidupku. Kau hapuskan segala dosaku, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus Kau kekudusanku, Yesus Kau kebenaranku, ku terima keselamatanku oleh karya salib-Mu, darah-Mu tebus hidupku, bilur-Mu menyembuhkanku, anugerah dan kebenaran-Mu ku terima karena kasih-Mu. Kau hapuskan segala dosaku, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau hapuskan segala dosaku,
dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus kau kekudusanku, Yesus kau kebenaranku, ku terima keselamatanku oleh karya salibmu, darahmu tebus hidupku, bilurmu menyembuhkanku, anugerah dan kebenaranmu, terima karena kasihmu. Oh, 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 oh. Boleh berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari saudaraku, ada waktu sejenak saudara boleh bersyukur kepada Tuhan. Teduhkan hati kita dan tanggalkan setiap beban masalah kita, karena kita percaya bahwa di dalam Yesus Kristus ada kemenangan. Bahwa di dalam Yesus Kristus ada pemulihan. Apapun yang saudara hadapi tidaklah lebih besar daripada Tuhan yang kita sembah. Yesus Kristus Tuhan yang sanggup mengerjakan dan melakukan perbuatan ajaib dan luar biasa bagi kita semua. Kami bersyukur ya Bapa. Kami berterima kasih karena kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh ada semua karena kebaikannya Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami tidak pernah sendirian. Karena Roh Kudus senantiasa ada dalam kami. Roh Kudus mengajar kami. Roh Kudus mengingatkan semua janji-janji Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami bersyukur dan kami menyembah-Mu. Bapa Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Bapa Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Bapa Roh Kudus, Bapa Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Bapa Roh Kudus, dengan sungguh katakan, ubah hatiku, ubah hatiku. Kau yang menyempurnakan setiap karakter hidup kami jadi serupa dengan-Mu. Jamalah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia
bagimu Tuhan. Sekali katakan ku sembah, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Yesus, bagimu Yesus, bagimu Yesus. Kami menyembah, kami mengagungkan Engkau Raja di atas segala raja. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami bermazmur demi nama-Mu Tuhan, nama yang kudus, nama yang menguduskan hidup kami, nama yang membenarkan setiap kami, nama Yesus Kristus Tuhan. Kami bermazmur demi nama-Mu Tuhan, Tuhan penyelamat hidup kami, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Kau yang layak disembah, Kau yang layak diagungkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesusku luar biasa, Yesusku dahsyat. Terima kasih Tuhan. Dari manakah datangnya pertolongan itu? Yaitu datangnya dari Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan setiap hidup kami, menyelamatkan jiwa kami. Kami bersyukur ya Aba ya Bapa. Kami boleh bermazmur demi nama-Mu. Kami bernyanyi, memuji-muji Yesus Tuhan, menyembah Yesus Tuhan. Hati kami menyembah Raja di atas segala raja, Tuhan sumber kekuatan kami, Tuhan yang berkuasa atas kami. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama Yesus, nama yang memberikan kemerdekaan bagi setiap kami, nama yang menjamin setiap hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, nama yang menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ini mayarlah baikirlah basyikina mayarlah baikirlah mayarlah. Horiyalah mayarlah basyikina mayarlah mayarlah. Mayarlah baikirlah basyikina mayarlah mayarlah. Horiyalah mayarlah baikirlah basyikina mayarlah. Mari berkata-kata dengan Bapa-Mu. Horiyalah mayarlah baikirlah basyikina mayarlah mayarlah. Horiyalah mayarlah baikirlah basyikina mayarlah mayarlah baikirlah mayarlah.
Korea la 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 mayara la baikira la bashikina na mayara la mayara la. Ya la 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 mayara la baikira la bashikina na mayara la mayara la. Ya la la mayara la baikira la bashikina na mayara la mayara la. Ya la la mayara la bashikina na mayara la mayara la. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kebenaran firman-Mu memerdekakan setiap kami. Firman Tuhan yang Tuhan Yesus beritakan bagi setiap kami tidak akan pernah sia-sia. Akan mengajar dan melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dalam kehidupan kami. Kami siap untuk diberkati melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi Bapa di tempat yang maha tinggi, kemuliaan bagi Yesus Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Sama-sama katakan, kemuliaan bagi Bapa di tempat yang maha tinggi, kemuliaan bagi Yesus Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Bapa di tempat yang maha tinggi, kemuliaan bagi Yesus Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Sama-sama katakan haleluya. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Lebih dahsyat lagi katakan haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar. Kami sekarang bisa menerima anugerah keselamatan dan anugerah kasih karunia yang berlimpah-limpah. Di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mati, bangkit. Dan kami merayakan hari ini kenaikannya ke surga. Ya Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu yang dahsyat, yang tanpa syarat, yang memberkati kami, menebus kami, membela kami, bahkan memberikan anugerah kepada kami damai sejahtera, hadiah yang termahal yang Kau berikan bagi kami, untuk kami hidup di bumi seperti di surga. Ya Roh Kudus, urapi setiap kami untuk hari ini dapat menikmati hadirat-Mu, menikmati kebenaran firman-Mu, dan biarlah semua yang bersama-sama di dalam ibadah online ini bisa menjadi percaya bahwa Engkau sangat mengasihi kami, bahkan kami dimeteraikan untuk menerima kemuliaan-Mu di akhir zaman. Berfirmanlah Roh Kudus, setiap kata kalimat dikuduskan, diurapi untuk menjadi berkat. Biarlah yang sakit semua disembuhkan, yang luka semuanya dipulihkan, dan kami semua diberkati menerima kekuatan dan penghiburan, bahkan sukacita damai sejahtera.
Berfirmanlah dan kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya. Dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Boleh kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus dengan sukacita, dengan meriah. Silahkan duduk. Kita hari ini merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan kita menerima berkat dengan judul firman Tuhan hari ini akan diperlihatkan di screen. Bagaimana menjadi saksi Kristus yang berkuasa. Menjadi saksi Kristus yang berkuasa. Maka kita akan baca Kisah Rasul pada pasal pertama dari ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-11. Demikian firman-Nya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Kita ulang sekali lagi Kisah Rasul pada pasal pertama ayat ke-6. Di situ dikatakan, bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat yang ke-7. Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, kata-kata ini berhubungan dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tidak bisa memahami secara utuh jika kita tidak membaca konteksnya. Secara singkat konteksnya itu ada di Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga. Mari kita baca Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga. Dikatakan kepada mereka, jadi sesudah Tuhan Yesus bangkit, ia menunjukkan dirinya artinya dia kasih tahu tangannya yang berlubang paku. Lambungnya yang berlubang. Sehingga dia katakan menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Bahwa penyalipan Yesus, penderitaan Yesus sudah selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Dia telah menang atas semua penderitaan itu. Dia telah menang atas semua kutuk dosa. Dan telah menang atas penghukuman akibat dosa. Dan dengan demikian dia mau menyatakan bahwa kasih Bapa telah sempurna menyelesaikan apa yang dikehendaki Bapa. Kemudian di Kisah Rasul 1 ayat 3 itu dikatakan demikian pada bagian yang terakhir. Sebab selama 40 hari, bersama-sama saya katakan 40 hari. Ya 40 hari, bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 3 hari, bukan seminggu, bukan 2 minggu, bukan 3 minggu. 40 hari. Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang apa? Satu subjek, bukan banyak subjek. Kerajaan Bapanya. Jadi dengan demikian kita bisa memahami bagaimana kita bisa menjadi saksi yang berkuasa, yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Yang pertama kita harus benar-benar menyadari. Sama seperti murid-murid tanya tentang pemulihan Israel pada waktu mereka, pada masa mereka. Tuhan bilang masa dan waktu kamu gak usah omongin. Karena ini bukan bicara tentang kehidupan kamu saja. Kasih Bapa itu bicara tentang kekekalan. Katakan amin untuk itu. Di dalam kebenaran dan di dalam kerajaannya, usaha kita, karir kita, apa yang kita perlu di bumi semua Tuhan sediakan. Tetapi marilah kita menaruh di dalam loh batin kita bahwa hidup kita ini ditaruh Tuhan di saat kita, di masa kita, di mana kita berada untuk menjadi bagian pekerjaan Tuhan yang besar sekali. Makanya Paulus berkata di dalam Roma 12 ayat 3, dia katakan kamu gak usah berpikir yang melebihi kemampuan iman kamu.
Supaya kita benar-benar memahami, biarlah kita masing-masing mengerti dan menaruh dalam diri kita bahwa Tuhan mungkin tidak memanggil semua orang untuk mengerjakan yang hebat, yang banyak, yang besar. Tetapi di dalam diri kita ditaruh sesuatu yang akan berdampak bagi kekekalan. Apabila kita memahami kebenaran ini, dan kita menjadi percaya bahwa di dalam diri kita ada sesuatu yang berdampak bagi kekekalan, kita akan menjadi orang-orang yang selalu berusaha melakukan segala sesuatu yang terbaik melalui kehidupan kita dan di dalam kemampuan kita. Dan kita selalu fokus kepada apa yang Bapa kehendaki di dalam diri kita. Karena kita akan menjadi yang terbaik dalam versi kehidupan kita ini. Kita tidak perlu berpikir tentang orang lain. Karena Tuhan punya urusan dengan orang lain. Di dalam kehidupan kita, kita akan menyaksikan bagaimana kehidupan kita menjadi yang terbaik seperti yang Bapa kehendaki. Tersenyum dulu, kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Saya sedang memberikan pemahaman ini juga untuk diri kita, diri saya sendiri. Supaya setiap hari kita mau menjadi percaya bahwa pencapaian terbaik dalam hidup kita bukan kita mencapai apa yang kita ingini. Justru ketika kita tahu Bapa berkehendak untuk kita mencapai kehidupan yang Dia kehendaki. Sama bangunan yang besar, yang luar biasa ketika diinspeksi kualitinya, akan diperiksa mulai dari pasang satu bata demi satu bata. Itu sebabnya seseorang bisa sedang memasang bata satu demi satu sebagai tukang. Ketika ditanya, kamu lagi ngapain? Gue lagi kerja cari duit. Terus ada lagi yang tanya, kamu lagi ngapain? Ya daripada nganggur gak apa-apa lah pasang bata. Tapi ada seseorang, lu lagi ngapain? Gue sedang membangun gedung yang besar. Belagu lu ngomong gedung yang besar, ya karena dari apa yang dikerjakan kecil ini akan terjadi nanti. Itu sebabnya bersukacitalah, tidak ada seorang pun di antara kita yang terlalu kecil bagi Tuhan. Katakan amin. Ayo kita bersukacita bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Bagi Tuhan kita sekecil apapun kita berharga. Dia mau mengerjakan yang berdampak kekekalan. Jadi yang pertama, bagaimana kita menjadi saksi yang berkuasa bagi Kristus, bagi kemuliaan Bapa. Saksi Kristus yang berkuasa. Kita harus paham hidup kita bukan tentang sekarang saja, tapi tentang kekekalan. Apa yang kita kerjakan bukan tentang diri kita sendiri, tapi tentang kasih Bapa yang besar. Apa yang kita kerjakan bukan untuk nama kita, nama gereja kita, nama pelayanan kita, nama kantor kita, tapi tentang nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus. Dan apa yang kita sedang kerjakan bukan tentang apa yang kita sanggup kerjakan, tapi tentang apa yang Bapa sanggup kerjakan di dalam kita, yaitu tentang kerajaannya. Nah yang kedua, mari kita baca di dalam Kisah Rasul pada pasal 1 ayatnya yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Katakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah kita bisa menjadi saksi yang berkuasa bagi Kristus di dalam Kristus. Saksi Kristus yang berkuasa kalau kita benar-benar tahu bahwa yang akan kita kerjakan, bahwa yang akan kita saksikan, yang pertama bukan tentang apa yang kita sanggup kerjakan. Itu sebabnya kita harus benar-benar percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam kita, mengerjakan pekerjaan yang Bapa akan kerjakan di dalam hidup kita. Walaupun kayaknya kecil, tapi Bapa tahu bahwa itu akan mempunyai dampak yang luar biasa. Nah dengan memahami ini kita mengerti bahwa kita bukan disuruh menceritakan kesaksian tentang masa lalu saja. Karena Roh Kudus itu bukan bekerja di masa lalu saja. Roh Kudus itu bekerja setiap saat di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kata kuasa ini otoritas untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dinamis, yang mujizat, yang berasal dari Bapa. Ini harus dipahami bukan karena kita sanggup, tapi karena kita percaya. Itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-murid, kamu pergi menjadikan murid. Kalau kita baca di dalam kitab Galatia pada pasal 4,
pada ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga kita akan baca. Demikian firman-Nya. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Sama demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk kepada roh-roh dunia. Roh-roh dunia isinya keterbatasan. Sebelum kita akil balik. Kalau yang namanya akil balik, kita tunduk kepada kuasa Roh Kudus tanpa batas, tidak terbatas. Ayatnya yang kelima mengatakan demikian, ayatnya yang kelima. Ia, Yesus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima atau diadopsi menjadi anak Bapa. Ayat yang keenam kita baca bersama-sama. Dan karena kamu adalah anak, maka Bapa telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kita akan menjadi saksi, bukan kita menceritakan kesaksian masa lalu saja. Tapi kita menjadi saksi, hidup kita ini menyaksikan bagaimana Bapa berkuasa atas hidup kita. Dan bagaimana kita berkuasa, kita nggak bisa terus menjadi anak yang belum akil balik. Tunduk kepada roh dunia, tunduk kepada semua persyaratan dan keterbatasan diri kita. Tetapi yang namanya anak dewasa, dia percaya bahwa Bapa yang akan mengerjakannya. Itu sebabnya kamu akan menjadi saksi karena ada otoritas, ada kuasa, ada dunamis, ada kekuatan yang berasal dari Bapa. Banyak orang dikatakan, ayo lu doa. Gue gak bisa doa deh, lu aja yang doa. Gue masih berdosa. Perkataan itu menunjukkan dia sebagai anak Tuhan yang belum akil balik. Karena dia berpikir, dia berdoa bahwa dia sanggup melakukannya. Bukan. Kita berdoa karena Tuhan sanggup melakukannya bagi kita. Itu ada orang sakit, lu doain aja. Gue gak bisa doain orang lain. Gak bisa begitu. Roh itu ada di dalam kita. Dia mau bekerja di dalam kita. Kita menjadi dewasa ketika kita sadar, ketika kita berdoa bagi orang sakit, kita menyampaikan kebenaran firman itu bukan tentang apa yang kita sanggup, tapi tentang apa yang Bapa sanggup kerjakan di dalam kita. Sehingga kita jadi merdeka, kita tidak terbatas. Karena Dia yang mengingatkan kita untuk melakukan segala sesuatu di dalam kuasanya. Dan sama seperti kalau saya mendoakan orang, kadang-kadang ada pendakwaan. Jangan sebut kata itu, nanti kalau nggak jadi lu malu. Padahal kita berdoa di dalam nama Yesus. Yang malu Yesus kalau gagal. Ya udah, dengan merdeka katakan aja, sembuh, diberkati. Sepertinya mudah, tetapi kemudahannya bukan tentang berkatanya. Kemudahannya tentang percayanya. Apakah mudah untuk percaya? Dan inilah kebenarannya. Tidak sama sekali tidak mudah untuk percaya. Jadi bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus yang berkuasa? Itu sebabnya Tuhan bilang kamu harus rela dididik. Kalau kamu sakit hari ini bukan Tuhan mau kamu sakit menderita, mati enggak, tapi Tuhan mau kasih tahu bahwa Dia sanggup sembuhkan. Kalau ada keterbatasan di dalam kehidupan kita, Tuhan mau kasih tahu bahwa Dia sanggup memberkati kita tanpa batas. Kita harus percaya akan hal itu. Coba pegang jantungnya, katakan aku percaya. Ya, percaya. Ketika engkau percaya, engkau akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Karena kita tidak bisa membedakan orang-orang, oh yang satu ada Roh Kudus, satu tidak Roh Kudus, tidak. Setiap orang yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, Roh Kudus ada di dalam dia. Tapi kenapa tidak termanifestasi? Tapi kenapa hidupnya tidak menyaksikan kuasa itu? Karena tidak semua menjadi dewasa. Untuk menjadi dewasa perlu dimuridkan, perlu dididik. Dan Tuhan mendidik dengan jalan-jalan yang unik. Kalau kita mau baca di dalam Mazmur 91 pada ayatnya yang ke-14. Mazmur 91 ayat 14 itu ada perkataan tentang orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Jika ia berseru, dikatakan Tuhan akan menjawab. Dan pada ayatnya yang ke-15 ketika Tuhan menjawab, bagaimana Tuhan menjawab? Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Jadi waktu Tuhan menjawab doa, bukan kesesakannya diambil, tapi dia berada bersama-sama di dalam kesesakan. Jadi yang namanya dewasa bukan masalahnya nggak ada,
Tapi kita tahu ada kuasa yang menyertai kita. Tersenyumlah untuk hal itu. Ayo kita tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya. Jadi di tengah keterbatasan kita mengizinkan. Di dalam keterbatasan kita rela Roh Kudus mengerjakannya di dalam hidup kita. Supaya kita bersuka cita. Tuhan bukan mau menuntut dari hidup kita untuk kita memberi yang terbaik. Tapi Dia mau memberi hidupnya supaya kita menjadi yang terbaik karena kasih-Nya. Karena kuasanya berdiam di dalam kita. Secara praktis, marilah kita belajar setiap hari untuk menjadi orang yang lebih baik. Karena Roh Kudus akan menuntun kita. Dan menjadi baik itu bukan urusan sehari dua hari. Karena ini berhubungan dengan kekekalan, ini berhubungan dengan kerajaan, ini berhubungan dengan jiwa-jiwa yang menjadi kekayaannya Bapa di surga. Bukan tentang sekedar hari hidup kita ini sekarang, tidak, tapi jauh. Itu seperti seorang kakek-kakek yang udah umur 90 tahun atau 80 tahun, dengan pelan-pelan nyangkul, bikin lubang, taruh benih di dalam, ditanya, nanam apa kek? Buah kelengkeng. Which is buah kelengkeng katanya tuh nggak bisa tumbuh langsung kayak cabai 3 bulan. Beberapa tahun kemudian, kakek udah tua, kenapain cari nanam tanaman yang nanti akan berbuahnya lama. Kakek belum tentu masih hidup. Kakek nanam bukan buat diri kakek nanam buat cucu kakek. Nah gitu. Apa yang kita kerjakan sekarang kayaknya tidak ada artinya. Tapi Tuhan punya rancangan yang dahsyat. Yang kita anggap tidak berarti atau orang lain anggap tidak berarti. Apabila kita mengerjakannya karena kehendak Bapa, ada dunamis di situ, ada kuasa yang besar. Dan kuasa yang besar, maafkan saya, bukan sekedar mujizat kesembuhan dan bangkitkan orang mati saja. Karena itu semua Yesus lakukan sebelum Yesus disalib. Tetapi mujizat yang terbesar, ada orang yang bertobat dan percaya bahwa karena Yesus disalib, dosanya sudah diampuni. Karena Yesus bangkit, dia telah menjadi hidup dan memperoleh hidup kekal sampai selama-lamanya. Dan karena Yesus naik ke sorga, dia tahu dia punya tujuan hidup yang jelas sekarang. Itu sebabnya kita akan menjadi orang-orang yang bertekun, yang menjadi orang-orang yang mau belajar memperbaiki diri kita setiap hari, karena kita tahu Roh Kudus ada di dalam kita untuk bekerja bagi kemuliaan Bapa. Ketika Adam yang diciptakan tidak berdosa ditaruh di Taman Eden, di Kejadian 2 ayat 15 dikatakan Adam ditaruh untuk memelihara dan mengusahakan. Itu sebabnya Tuhan mau kita belajar memelihara dan mengusahakan. Maintenance itu biayanya mahal, mengusahakan sesuatu dari kecil menjadi besar tidak bisa sebentar. Dengan bahasa yang lain, kita akan baca Roma 12 pada ayat yang ketiga, kita akan lihat bagaimana Paulus menjelaskannya dengan cara yang lain. Mari kita baca Roma 12 ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Bapa kepada kamu masing-masing. Menguasai diri menurut ukuran iman. Padahal kalau kita pelajari secara teliti, penguasaan diri itu buah roh yang terakhir. Kasih, sukacita, damai, sejahtera. Itu kayaknya gampang banget. Habis itu ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Tapi ujung-ujung dari semua itu apa? Penguasaan diri. Jadi Paulus mau kasih tahu bahwa kamu tidak disuruh untuk melakukan semua hal. Menjadi sibuk dan akhirnya sibuk. Tidak. Tapi Tuhan panggil kita mungkin menaruh hanya satu. Memang ada yang dikasih 5 talenta, 3 talenta, 10 talenta. Apa yang Tuhan taruh di dalam kita, biarlah Roh Kudus menemukannya bagi kita, mengajar dan memberitahukan kepada kita. Dengan bahasa yang lain yang lebih sederhana untuk dunia market mungkin bunyinya, kita menjadi ahli di keahlian yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Dan itu perlu penguasaan diri, nggak bisa semua. Dan itu nggak bisa sebentar. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Itu sebabnya kalau kamu merasa, aku kok cuman segini orang lain. Belum tentu yang terlihat sukses, dia sukses di mata Tuhan.
Karena sukses di mata Tuhan adalah kita menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Oh, ada orang dengan sombongnya hidup berhasil. Tapi ada orang kayaknya lama banget karena Tuhan ubah dia menjadi rendah hati dan berhasil. Ketika orang itu berhasil, kasat matanya kayaknya sama-sama berhasil. Tapi di mana Tuhan, yang satu berhasil menjadi orang yang rendah hati. Yang satu cuma berhasil, ya kekayaan, uang banyak, segala sesuatu. Yang bagi kerajaan surga itu tidak punya nilai. Karena di dalam kerajaan surga nilainya harus ada darah, blood, jiwa. Amin. Nah, mari kita lihat yang ketiga. Yang ketiga indah sekali berhubungan dengan kenaikan Tuhan Yesus di dalam Ibrani 9 pada ayat yang ke-11. Dikatakan Tuhan Yesus menjadi imam besar, dia naik ke surga membawa darah, memberikan kepada kita penebusan yang kekal. Ibrani 9 ayat 11-12. Tetapi di Ibrani pada pasalnya yang keempat, ayat yang ke-14 akan diperlihatkan di screen. Ketika Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semua penebusan dan pendamaian itu, di dalam keadaannya sekarang dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Bapa, dikatakan demikian. Ibrani 4 ayat 16, ayat 14, demikian firman-Nya. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Bapa. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Yang ke-16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Kita akan baca langsung Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16 supaya kita bisa memahaminya dengan lebih tajam. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi kata penolong itu mempunyai fungsi pembela. Pembela. Di dalam Yohanes 14 ayat 16. Yesus naik ke sorga, di sorga menjadi pembela juga buat kita. Pembela buat kita demi kepentingan kita dengan bahasa agamawinya Israel adalah imam besar agung. Kenapa? Dia kekal, imam besar yang kekal. Supaya kita pahami ada pembela di sorga, tapi di dalam kita juga ada pembela. Supaya kita mengerti kenapa dikatakan marilah kita berpegang teguh kepada pengakuan iman. Iman siapa? Iman kita. Kita tidak beriman dengan mengimani apa yang orang imani. Karena setiap iman itu akan dimurnikan. Makanya Tuhan katakan jadikan murid. Kita tadi sudah baca bagaimana kita menjadi anak yang dewasa. Anak yang dewasa itu percaya kepada kebenaran. Percaya kepada kuasa kasih Bapa. Bukan percaya kepada kemampuannya. Tapi percaya kepada apa yang Bapa dapat kerjakan. Itu sebabnya dia bisa memberi uang. Tapi lebih dari itu dia berdoa. Karena doa adalah percaya kita bahwa Tuhan sanggup memberkati lebih dari apa yang kita kerjakan. Karena kalau hanya kita memberi, nggak perlu Yesus, banyak orang yang sosialnya lebih hebat dari kita. Tapi kalau kita berdoa dalam nama Yesus, itu tentang jiwa. Nah, kehendak Bapa kita sendiri yang menjadi saksi. Yang menyaksikan hidup kita bukan hanya menceritakan kesaksian, tapi hidup kita orang saksikan. Di masa pandemi dia bisa bertahan. Di masa susah dia tetap diberkati. Di masa kesusahan dia bisa tetap tersenyum. Kenapa itu bisa terjadi? Kita harus menyadari di balik skenario itu ada roh yang menolong. Ada dia dengan bahasa yang lebih gamblang. Kalau kamu sekarang lagi susah, kamu lagi menderita, kamu lagi rasa kurang, kamu rasa gak cukup, kamu punya tantangan, rumah tanggamu kacau balau, keadaanmu sepertinya tidak bisa menyaksikan. Oh tidak, karena Tuhan bukan mau menyaksikan seperti yang kita mau. Tuhan mau menyaksikan dengan merubah hidup kita. Itu sebabnya dia kasih tahu, aku ada di sana di sorga sebagai pembela. Apa yang kamu imani, pegang teguh itu. Jangan goyah, kalau goyah didakwa sama si jahat. Yang kedua, ada penolong di dalammu. Dia bisa tolong kamu, dia bisa luputkan kita, bisa luputkan saya, bisa berkati kita. Sehingga sesungguhnya hidup kita tuh keren banget.
Bilang amin untuk hal itu. Tersenyumlah, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kita akan baca satu teks di Mazmur 91 yang tadi saya ucapkan. Mari kita baca di ayatnya yang ke-15. Itu ada beberapa tahapan, kita lihat di situ. Mazmur 91 ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayatnya yang ke-16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi saya doa semuanya awet muda. Katakan amin untuk hal itu. Umur panjang. Kenapa sih umur panjang? Karena Tuhan mau kasih tahu. Kayak Joshua dan Kaleb, dia berjalan 40 tahun. Itu punya pengalaman yang mengerikan dan menyedihkan. Kenapa? Karena satu persatu roboh, mati, satu mati sampai terakhir akhirnya Musa juga mati. Tinggal Joshua Kaleb masuk dengan generasi baru. Kalau mau mengerti ini, waktu Joshua Kaleb masuk ke dalam tanah perjanjian itu, kerinduannya sudah berbeda dengan waktu pertama dia keluar dari tanah Mesir. Itu sebabnya Bapa mau kita menjadi percaya. Pegang teguh apa yang kita imani. Di dalam kita ada penolong. Mungkin gak sebentar, mungkin lama, tapi Tuhan akan kasih tahu, kamu pasti lolos dari kesesakan karena dia menyertai. Kemudian dia akan memuliakan. Dan dikatakan di dalam bahasa Ibrani, kamu akan umur panjang bukan dengan kekenyangan, tapi dengan dipuaskan. Sabah bahasa Ibrani, puas. Artinya puas, kamu tidak kepengen yang lain. Jadi kamu karena imanmu akan melihat bahwa sebenarnya yang kamu butuhkan adalah Yesus. Haleluya. Sebenarnya kamu dan saya tidak butuh yang lain, butuh Yesus. Akhirnya kerinduannya bukan kerinduan dapat ini, dapat itu, punya ini, punya itu. Tapi kerinduannya adalah ketemu Yesus. Itu yang Tuhan mau. Dan dia katakan, akan kuperlihatkan Yeshua yang daripadaku. Aku akan perlihatkan Yesus yang daripadaku. Saya berdoa kita semua benar-benar menjadi saksi Kristus yang berkuasa. Sebagai penutup kita akan baca di dalam Kisah Rasul 1 ayat 9 dan 11. Demikian firman-Nya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Amin. Kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan bersama-sama saya, hai orang-orang Galilea. Ya, dia lagi lihat hal-hal yang kekekalan, hal-hal yang luar biasa, hal yang sifatnya kerajaan, tiba-tiba lu orang Galilea. Kayak dibawa ke bumi. Tuhan mau kita melihat yang jauh, mimpi-mimpi yang besar, hal-hal yang dahsyat. Tapi Tuhan bilang kamu ada di bumi, kamu ada di rumahmu, kamu ada di keluargamu. Kamu gak usah terlalu jauh mikir yang besar untuk ke sana sekarang. Kerjakanlah apa yang kamu bisa kerjakan, mulai dari tempatmu berada. Banyak orang punya mimpi besar tapi gak dikerjain. Kalau bicara keahlian nih, kalau ada anak-anak muda, kamu menghafal suatu kebiasaan sederhana, satu kata bahasa Inggris satu hari, ada buku baru judulnya Mini Habits yang mengajarkan kepada kita, kamu buat satu kebiasaan bagus, yang positif, yang kecil, yang sampai susah untuk gagal karena sangat kecil. Jadi misalnya satu kata satu hari, tapi dalam setahun 365 kata kamu kuasai atau kita kuasai. Dalam 3 tahun hampir 1000 kata, atau dalam 5 tahun 1000. Masa dengan sejumlah kata itu tidak bisa berkata-kata di dalam bahasa asing? Tidak mungkin. Demikian. Termasuk kalau buat kita ada buku Grace Prayer, tuntunan berdoa. Kalau kita baca tiap hari satu terus saja. Lama-lama kita kuasai, itu isinya pengajaran. Sehingga kita bisa mengatakan semua hal-hal yang baik tentang Yesus. Bukan berasal dari pengetahuan otak depan kita yang berpikir, tapi dari data yang ditaruh di otak belakang kita yang secara otomatis bisa keluar. Nggak pakai mikir.
Dan dari situlah Tuhan kasih tahu, kamu akan menjadi orang yang master di bidang kamu. Dan kamu akan membangun suatu kehidupan sedikit demi sedikit. Hai orang Galilea, tapi kemudian dibawa ke Yudea, tapi kemudian dibawa ke Samaria, kemudian dibawa ke ujung bumi. Tuhanlah yang bisa angkat kamu dan saya. Usaha kita tidak sanggup. Lakukan saja hari demi hari, step by step dengan percaya. Roh Kudus sedang menolong kita. Roh Kudus sedang mengerjakan pekerjaan yang besar, tapi dia mau mengerjakannya melalui kehidupan kita, melalui keluarga kita, rumah tangga kita. Berbahagialah kehendak Bapa. Kamu berbahagia. Firman ini bukan untuk menuntut kita, tapi untuk menuntun kita yang memahami. Yang pertama, kita bisa menjadi saksi Kristus yang berkuasa. Kalau kita benar-benar menyadari ini bukan tentang diri kita, tapi tentang Yesus Raja di atas segala raja. Ini bukan tentang gereja kita, kantor kita, usaha kita. Tapi ini tentang kerajaannya. Ini bukan tentang apa yang kita tahu, apa yang kita mau. Tapi ini tentang kebenaran, ya, tentang kehendaknya. Yang kedua, kita dipanggil untuk menjadi dewasa. Dewasa itu bukan untuk bisa mengerjakan sendiri. Dewasa justru untuk percaya bahwa dia sanggup mengerjakan melalui hidup kita. Oleh kuasa rohnya. Yang ketiga, dia menolong kita dari dalam kita. Dan dia pembela kita sebagai imam besar agung yang di surga. Mari datang kepadanya di dalam segala kesusahanmu. Kamu pasti disertai, saya pasti disertai, kita pasti luput, dan kita pasti dimuliakan. Dan kita akan umur panjang, dipuaskan, dan berjumpa dengan Yesus Kristus. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Saya undang bangkit berdiri. Boleh renungkan firman ini, taruh tanganmu di dada, berdoa secara pribadi. Kalau selama ini kamu struggle, berupaya untuk menjadi seseorang yang luar biasa dari dirimu sendiri, mulai hari ini rest. Ini bukan tentang dirimu, bukan tentang masa kita saja, tapi Tuhan mau bekerja hal-hal yang luar biasa melalui kehidupanmu. Kalau selama ini kamu berupaya, tapi tidak pernah menjadi dewasa, artinya tidak pernah menjadi percaya. Belajarlah percaya, rest. Karena apa yang dia janjikan pasti digenapi. Yang ketiga, dia mempunyai kuasa menggenapinya, dia imam besar agung kita. Masing-masing boleh berdoa, angkat tangannya, berdoa secara pribadi. Doakan tentang masa depanmu, doakan keluargamu, doakan rumah tanggamu. Doakan apa yang kau imani bagi anak-anakmu, bagi orang tuamu, bagi bisnismu, bagi karirmu. Percayalah Tuhan sedang mengerjakan hal-hal besar melalui kehidupanmu yang kecil dan sederhana. Bersukacitalah untuk semua hal di dalam hidupmu. Karena bukan tentang kita, tapi tentang Yesus, tentang Bapa yang adalah kasih, tentang kerajaan. Jangan batasi dirimu, tapi percaya bahwa dia sanggup memberkati tanpa batas. Dia yang akan angkat kita. Mulai dari Galilea, dari Yerusalem kita, sampai Samaria, sampai Yudea, sampai ke ujung-ujung bumi. Aku berdoa ya Bapa, tidak ada lagi orang-orang yang kecil hati, yang kecewa, yang takut, yang bimbang, yang ragu. Mereka adalah orang-orang yang percaya, yang telah memperoleh pendamaian karena Yesus naik ke surga, menjadi imam besar agung kami. Kami adalah saksi Kristus yang menerima kuasa. Di dalam kuasa-Mu kami hidup hari demi hari, mengerjakan hal-hal yang baik dan sempurna di dalam Kristus, untuk menjadi besar di dalam Kristus karena iman. Terima kasih Bapa, biarlah yang sakit sembuh, yang luka pulih, dan kita semua diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang, bagi keluarga, bagi sesama, dan bagi bangsa kita juga. Kita bersyukur kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Mari kita angkat roti. Apabila di tanganmu ada roti, kita angkat roti saja. Bersama-sama saya, Bapa, aku bersyukur. Aku hari ini menerima anugerah-Mu, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Katakan, Tuhan Yesus, Engkaulah imam besar agung aku. Engkaulah imam besar agung milikku. Aku datang dengan penuh keberanian ke tahta kasih karunia untuk menerima kasih karunia dan rahmat-Mu. Karena Engkaulah yang telah menebus aku dari segala dosaku. Engkau yang telah membebaskan aku dari segala kutuk dosa. Aku telah dikuduskan, dibenarkan untuk menerima kemuliaan. Engkau menyertai aku di dalam segala kesesakan hidupku. Aku akan diluputkan. Aku akan menerima kemuliaan. Aku akan dipuaskan dan melihat Yesus Kristus yang penuh kemuliaan. Roh Kudus mengurapi aku. Roh Kudus berkuasa, memimpin, menuntun, bahkan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar.
untuk aku menjadi saksi Kristus yang berkuasa di dalam kehidupanku, menyaksikan kehidupan Kristus yang hidup di dalamku. Dan aku berdoa ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehendak-Mu aku percaya aku hidup bagi kemuliaan-Mu hari lepas hari. Dan percaya bahwa Tuhan memberikan kemenangan hari lepas hari. Dari hal-hal kecil sampai hal-hal yang besar yang Kau berikan dan Engkau anugerahkan bagiku. Aku percaya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di atas kayu salib semuanya sudah selesai. Aku terima anugerah-Mu, aku terima kebenaran-Mu, aku terima kasih karunia-Mu. Dan aku bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dengan iman dan biarlah yang sakit semua disembuhkan, yang luka semua dipulihkan. Karena oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita semua sudah disembuhkan. Terimalah dengan iman. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan ini. Dengan iman bersama-sama, Bapa, aku bersyukur, aku berterima kasih oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Aku telah dimeteraikan menjadi milik-Mu, kepunyaan-Mu, menerima pendamaian, menerima jaminan keselamatan yang kekal, menerima pengampunan dosa. Segala dosaku telah diampuni. Aku bersyukur ya Bapa, aku memperoleh perlindungan yang sempurna, menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran yang berlimpah-limpah. Aku tidak takut lagi, aku tidak bimbang, aku tidak ragu, aku datang ke tahta suci-Mu dengan iman. Engkaulah Yesus, imam besar agung kami. Engkau yang telah naik ke sorga menjadi pembela bagi kami. Roh Kudus yang berdiam di dalam kami menjadi penolong yang menolong kami setiap hari, setiap saat. Dan kami bersyukur Engkau merancangkan di dalam kehendak-Mu rancangan yang ajaib dalam kehidupanku. Aku bersyukur untuk setiap hari mengerjakan hal yang baik, yang terbaik karena Engkau yang mengerjakannya di dalamku. Dan aku bersyukur ya Bapa, kami semua menjadi satu tubuh Kristus, mempelai Tuhan Yesus yang suci, yang kudus, yang tidak bercacat celah. Tuhan Yesus akan datang, kita semua akan diangkat di dalam kemuliaan. Pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Kita terima dengan iman, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Apabila ada minyak di tanganmu, kita doa bersama-sama, ikuti saya. Kami bersyukur Roh Kudus, karena Engkau berdiam di dalam aku, mengurapi aku, memenuhi aku. Engkau bekerja untuk menyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupanku. Aku bersyukur ya Roh Kudus, karena aku menerima anugerah untuk melihat mujizat dan perkara-perkara yang besar dinyatakan melalui kehidupanku. Dan minyak ini dikuduskan dimanapun minyak ini dicurahkan, atau dimanapun minyak ini ditaruh, ada kuasa-Mu, ada mujizat-Mu, dan kami terima sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sejenak boleh berdoa, dan kita berdoa agar bangsa kita diberkati. Dari ujung barat sampai ujung timur tidak ada perpecahan, dari utara sampai selatan bangsa kami tetap dipersatukan di dalam kesatuan NKRI. Dan biarlah semua pemimpin-pemimpin adalah pemimpin-pemimpin yang nasionalis dan Pancasilais. Dan biarlah tidak ada satupun yang berusaha memecah belah bangsa kami. Dan Papua juga dipagari, dilindungi, tidak ada perpecahan. Dan dimanapun suku-suku bangsa di Indonesia semuanya dijauhkan dari perpecahan. Dan semua pemecah belah, pekerjaan si jahat dipatahkan, tidak berkuasa lagi. Biarlah atas anugerah-Mu semua menerima damai sejahtera. Bapak Jokowi dan para petinggi TNI Polri semuanya diurapi Tuhan, dipagari, dilindungi, dan setiap keputusan akan menjadi berkat bagi masyarakat. Semua jajaran kementerian termasuk pemerintah daerah semuanya bersatu padu agar bangsa ini menjadi bangsa yang maju, adil, dan makmur, yang takut Tuhan. Dan kami percaya atas anugerah-Mu kami semua menerima keselamatan. Terima kasih Bapa. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada, saya percaya dan kami semua percaya bahwa saudara pasti diberkati di dalam fellowship
online kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari ini. Betapa kita percaya saudara dan saya telah ditetapkan oleh kuasa Roh Kudus menjadi saksi Kristus yang berkuasa untuk dimuridkan di dalam kasih-Nya, untuk membawa banyak jiwa-jiwa kepada kekekalan, yaitu kerajaan sorga. Dan dimanapun saudara berada, saya percaya saudara akan memberi dampak yang luar biasa. Kita bersyukur untuk kebenaran firman ini, dan sebagai ungkapan syukur kita akan memberi persembahan dengan sukacita. Kita akan membawa dan mendukung, mengambil bagian di dalam pemberitaan kabar baik ini melalui setiap rupiah yang saudara berikan. Di layar saudara tertera nomor-nomor rekening yang bisa saudara transfer, dan juga ada barcode yang saudara bisa scan untuk saudara memberikan persembahan, baik itu persembahan untuk ibadah online maupun persembahan persepuluhan. Bawa dengan sukacita persembahan saudara, dan sebelum kita membawa persembahan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk session di hari ini Tuhan, yaitu kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah disampaikan oleh Pastor Joshua Tumakaka. Kami percaya kami menerima kekuatan yang luar biasa. Karena kami tahu Tuhan, Kau telah menetapkan kami bukan untuk hidup bagi diri kami sendiri, tapi kami hidup untuk menyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Kau yang bekerja melalui kehidupan kami untuk menjadi saksi-Mu yang berkuasa, untuk membawa jiwa-jiwa masuk kepada kekekalan yang sudah Engkau tetapkan bagi setiap pribadi yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Oleh sebabnya dengan sukacita hari ini kami membawa persembahan kami dengan ungkapan syukur, karena kami percaya kami telah sangat diberkati. Dan kami berdoa setiap rupiah yang kami bawa di hadapan-Mu Tuhan, Engkau sendiri akan memberkati kami kembali di dalam segala kelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari bersama-sama naikkan pujian ini kembali. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib,
olehnya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dan kita boleh menyelesaikan fellowship kita pada hari ini. Sebelum kita menerima doa berkat, mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa, karena di hari ini kami boleh bersyukur, kami boleh beribadah online kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kami boleh menerima kuasa Roh Kudus untuk terus memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami percaya sekarang kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami sekarang tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Kami percaya kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih, untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih karunia Bapa dilimpahkan kepada kita oleh kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kita, memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita sempurna sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya, pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan-Mu. Haleluya, amin. Yesus Kau kekudusanku, Yesus Kau kebenaranku, ku terima keselamatanku oleh kuasa dalam-Mu tebus hidupku, bilur-Mu menyembuhkanku, anugerah dan kebenaran-Mu ku terima karena kasih-Mu. Oh, hapuskan segala dosaku, dulu, sekarang, dan selamanya. Hapuskan segala dosaku, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus Kau kekudusanku, Yesus Kau kebenaranku,